Berikut adalah video pembelajaran dengan kurikulum Outcome Based Education. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Salatu wassalamu ala hadzal nabiyil karim wa rasulul azim imamul muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik, kita akan memulai perkuliahan ini dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Ini adalah sesi perkuliahan di Prodi Perbankan Syariah dengan judul mata kuliah Otoritas dan Regulasi Perbankan Syariah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isman Al-Maududi sebagai dosen pengampu di mata kuliah Otoritas dan Regulasi Perbankan Syariah. Baik, apa kabarnya teman-teman mahasiswa? Alhamdulillah. Baik, ini adalah sesi pertemuan yang ke-10. Nah, dengan judulnya adalah Fatwa Hukum Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN MUI. Nah, kan tetapi sebelum kita perkuliahan, kita akan memulai dengan kuis terlebih dahulu. Jadi secara konsepnya nanti kuisnya akan dimulai. Nanti silahkan Anda pilih A, B, C atau D, gitu ya. Baik, kita mulai kuisnya. Tolong diperhatikan. Nah, ini pertanyaan pertama. Ya, ada pilihan A, B, C dan D. Pertanyaannya adalah apa hierarki? Ya, nanti saya akan tanyakan, jangan dijawab terlebih dahulu ya. Apa hierarki sumber hukum Islam tertinggi? Yang menjawab A angkat tangan. Ya, yang menjawab B. Yang menjawab C. Banyak C. Yang menjawab D. Tidak ada. Baik. Yang menjawab A dulu ya. Kita coba. Mudah-mudahan betul. Ternyata merah. Langsung yang menjawab C karena tadi yang paling banyak C. Baik. Berikutnya kita next. Ya. Nah, ini lebih sulit sepertinya. Ya. Kapan DSN MUI atau Majelis Ulama Indonesia itu lahir? A. Oktober 1997, B. Februari 1999, C. April 2000, dan D. Mei 1998. Yang A dulu siapa A? A satu orang, B? Ya banyak ya. Yang C siapa? Oh ada juga. Yang D apakah ada? Ya silahkan. Berarti kita mulai dulu dari A dulu ya. Menjawab masalah. Kita coba yang C dulu karena tadi ada yang jawab C. Mungkin yang jawab B nih. Berarti Februari 1998 ya. Berarti setelah 99 ya, setelah reformasi berarti ini. Jadi ternyata DSN MUI itu dikukuhkannya, ada sertifikatnya, disahkannya, kemudian ada namanya ta'aruf, diperkenalkan itu pada Februari tahun 1999. Baik, kita lanjut. Nah, ini harusnya lebih mudah nih. Peran utama Bank Indonesia dalam sistem keuangan syariah. A. Fatwa. Tidak ada. B. Izin usaha bank. Ada yang jawab?
C. Pengawasan bank. D. Stabilitas rupiah. Oh, ternyata banyak yang absen juga ya, ragu-ragu. Kita coba semua berarti. Fatwa tidak mungkin karena dia adalah ranahnya DSN. Pengawasan, kalau pengawasan berarti OJK, ya kan? Nah, berarti mungkin D ini. Ya, lanjut. Nomor 4. Nah, ini lebih susah ini karena ada tanggal dan angka-angka. Nomor 4, regulasi perbankan syariah di Indonesia secara khusus diatur dalam, berarti spesifik nih, undang-undangnya spesifik. Kalau saya tidak salah berarti undang-undang perbankan syariah judulnya, ya. Coba kita cek. Yang nomor 1 ada, ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 12, ya. Jawab B ada, jawab B? Tidak ada. Jawab C? Ragu-ragu. Yang menjawab D ada? Tidak juga. Sepertinya mungkin kita langsung coba A. Di tahun 2008. Jadi lahirnya Undang-Undang Perbankan Syariah di tahun 2008. Ya. Berarti itu sekitar beberapa tahun setelah krisis di Indonesia, ya, krisis moneter, krisis keuangan di Indonesia. Baik, kita lanjut nih, terakhir. Nah, lembaga yang menjamin simpanan nasabah pada bank syariah. Nah, ini harusnya mudah. Nomor A, DSN, ada yang menjawab? Nomor huruf B, Bank Indonesia, ada? Nomor huruf C, siapa? OJK, ada yang jawab? Tidak ada, tapi masih ada yang absen kayaknya. Mungkin ragu-ragu. Baik, kita langsung kunci jawaban C, ya. Jadi dari namanya LPS adalah lembaga penjamin simpanan. Jadi termasuk bank syariah. Jadi bank syariah sekalipun ya penjamin simpanannya adalah LPS. Baik, terima kasih yang sudah berpartisipasi dalam kuis pada kesempatan kali ini. Kita akan melanjutkan sesi perkuliahannya. Nah, di sini. Oke. Ya, ini adalah terkait dengan Dewan Syariah Nasional, ya, membedah peran otoritas dan arsitektur institusional Dewan Syariah Nasional dan atau yang merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. Jadi kalau kita sering mendengar, ya, penjelasan atau informasi tentang DSN MUI, nah kita akan coba gali sejarahnya dulu, ya. Nah, ada 3 pilar fundamental. Kenapa DSN MUI itu lahir, ya? Yang pertama adalah aspirasi umat, ya, mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian dan keuangan sesuai tuntunan syariah. Nah, itu yang pertama. Jadi aspirasi umat itu menjadi penting, ya, menjadi penting. Yang itu pada akhirnya mendorong lahirnya DSN MUI, kan? Kalau kita baca sejarahnya, MUI itu lahir terlebih dahulu, ya. Apa kepanjangan MUI? Majelis Ulama Indonesia. Jadi MUI itu tempat bergabungnya seluruh ormas. Ada Nahdlatul Ulama, ada di MUI. Ada Muhammadiyah, ya, ada apalagi Persis, Persatuan Islam, ya. Ada PUI juga ada, ya. Kemudian
lembaga-lembaga yang lainnya. Nah, itu tergabung bareng-bareng kemudian membentuk yang namanya Majelis Ulama Indonesia atau disebut MUI. Nah, DSN MUI itu lahir karena perkembangan lembaga keuangan syariah. Dulu awalnya namanya institusi-institusi kecil ya, seperti ada koperasi, ada BMT. Nah, itu lahir terlebih dahulu. BMT yang pertama ada itu adalah yang ada di ITB justru. Padahal ITB kan kampusnya apa itu? Institut Teknologi ya. Tapi adanya di situ ya. BMT Salman namanya. BMT Salman sesuai masjidnya, Masjid Salman di situ. Nah, itu berdiri dikembangkan secara profesional karena orang-orang akademisi kampus gitu ya. Nah, itu jadi cikal bakal. Oh, ini ternyata BMT itu bagus buat perekonomian umat ya, membantu yang dulunya ada rentenir segala macam ya, pedagang-pedagang itu jadi terbantu. Jadi dapat pemodalan yang tidak tidak bersifat rente ya, yang tidak memberatkan, tidak membebankan dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Di sana nanti namanya Bank Muamalat. Kenapa Bank Muamalat bisa besar? Karena disupport oleh negara, oleh pemerintah. Pada saat itu Presiden Soeharto mensupport bank syariah ya. Nah, tapi payung hukumnya kan Undang-Undang Perbankan tahun berapa tadi? 2008. Tapi bank syariah sudah ada. Kenapa? Karena pakai undang-undang yang kalau nggak salah tahun 98 kalau nggak salah ya. Itu undang-undang yang direvisi, undang-undang perbankan direvisi, kemudian memasukkan kata-kata bank dengan sistem bagi hasil. Jadi bukan syariah dulu namanya. Bank dengan sistem bagi hasil itu kata-kata di undang-undangnya. Nah, krisis ternyata ketika 98 krisis mampu bertahan bank syariah. Maka tahun 2008 lahir ya namanya Undang-Undang Perbankan Syariah menjadi kepastian hukum. Nah, ini kita lihat datanya ketika Undang-Undang 2008 diterbitkan ya, di sini juga sudah institusi bisnis yang lain sudah melihat, oh ternyata punya daya tahan resistensi bank syariah di saat krisis gitu ya. Nah, itu dia meningkat tuh, terjadi peningkatan jaringan kantor dan asetnya yang asalnya 1,7 triliun ya meningkat jadi berapa ratus kali itu ya, jadi 272,3 triliun asetnya di tahun 2014. Jadi ada dampaknya ketika undang-undang disahkan. Dan kalau tidak salah ini ada pengaruh dari fatwa juga DSN MUI. Kata MUI apa? Menabung ya di bank konvensional itu adalah bagian dari riba ya. Itu keluar tuh fatwanya di tahun yang sama sekitar sini. Akhirnya orang pindah beramai-ramai ke bank syariah. Ya, waktu itu bank syariahnya masih terbatas, bank muamalah, bank syariah mandiri ya. Kemudian unit usaha syariah beberapa gitu. Tapi langsung melonjak asetnya. Jadi DSN MUI adalah pengawal ya, baik terkait dengan kepatuhan syariah, regulasi negara dan praktik industrinya ya, tata kelola yang baik seperti apa. Saya kira demikian saja perkuliahan kita pada kesempatan kali ini. Saya akhiri dengan sama-sama kita membaca hamdalah. Terima kasih atas perhatiannya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.